Hai, selamat datang di channel Kisah Horor dan Kriminal. Tempat di mana kisah-kisah nyata yang mengejutkan dan penuh pelajaran hidup dibahas di sini. Kali ini, pembahasan tentang seorang pria di Sukoharjo yang menghilangkan nyawa satu keluarga. Bagaimana hal itu terjadi? Saksikan di sini. Hutang piutang membutakan mata Henry Taryatmo. Dengan sadis, ia membunuh satu keluarga di Dukus Lemben, RT 1 RW 5 Desa Duet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo tanpa ampun. Dan hal itu bahkan dilakukan Henry dalam semalam dan seorang diri. Bagaimana kisahnya? Inilah kisah nyata pembunuhan oleh Algojo berdarah dingin. Henry Taryatmo, seorang warga Desa Waru, Kecamatan Baki, Sukoharjo, datang ke rumah pemilik rental mobil pada dini hari untuk mengembalikan mobil dan menyerahkan setoran. Saat itu, Rabu, 19 Agustus 2020 dini hari, Henry mengetuk pintu rumah Suranto di Dukus Lemben, RT 1 RW 5, Desa Duet, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ketika itu, istri Suranto yang bernama Sri Handayani mendengar ketukan pintu itu. Saat ditanya dari dalam kamar, Henry pun menyahut dan mengatakan ingin mengembalikan mobil dan memberikan setoran. Karena tak curiga dan memang suaminya berteman dengan Henry, Sri pun membukakan pintu rumahnya. Namun saat itu, Suranto sudah tidur, sehingga ia belum memberikan setoran dan hanya mengembalikan mobil. Mobil itu jenis Toyota Avanza bernomor polisi AD 9125 XT. Henry berniat langsung pulang menggunakan ojek online, namun dia harus menunggu terlebih dahulu. Sri pun sempat bertanya pada Henry, "Mulihmu piye? Arep numpang opo?" Tanya Sri Handayani. "Ngojek ae, tapi durung nyantol," jawabnya. Lantaran masih menunggu ojek online, Sri Handayani mempersilahkan Henry untuk menunggu di ruang tamu rumahnya. Setelah itu, Sri Handayani kembali ke kamar karena suami dan dua anaknya yang masih kecil berinisial RRI 10 tahun yang masih duduk di bangku kelas 5 SD dan DAH 6 tahun yang masih TK sudah tidur. Saat menunggu ini, Henry sempat menghabiskan waktu dengan bermain game online. Dan tiba-tiba, ketika dirinya sedang bermain game online ini, ia teringat utang yang akan segera jatuh tempo. Entah setan dari mana yang merasukinya, ia tiba-tiba berpikir untuk memiliki mobil milik Suranto. Tak hanya sekedar melarikan mobil itu, juga muncul niat untuk membunuh Suranto dan keluarganya. Awalnya ia merasa takut, namun karena terdesak, Henry membuat keputusan bulat, yakni membunuh Suranto dan melarikan mobilnya. Ia pun masuk ke dapur dan mencari-cari alat yang bisa digunakan, dan didapatilah sebuah pisau dapur. Ia berpikir dengan pisau dapur itu akan menghabisi nyawa Suranto. Sekembalinya dari dapur dengan membawa pisau dapur, ia membangunkan Suranto dan keluarganya. Ia memanggil, "Mas, Mbak," akan tetapi panggilan pertama belum ada yang merespon. Kemudian, dia kembali memanggil ulang, dan ternyata disambut oleh istri Suranto, yakni Sri Handayani. Sri Handayani terbangun dan menghampiri Henry. Kepada Sri Handayani, kemudian uang setoran itu diserahkan, nominalnya Rp250.000. Sri kemudian menghitung uang setoran itu. Namun, sewaktu Sri Handayani menghitung uang setoran, tiba-tiba Henry menusukkan pisau dapur tepat di ulu hatinya. Sontak, Sri Handayani sempat berteriak, "Ya Allah!" dan memegangi dadanya saat ditusuk bagian ulu hati. Ketika itu, jam sudah menunjukkan pukul 1 WIB. Tak berhenti sampai di situ. Henry kembali menusukkan pisaunya, sehingga total ada 3 tusukan di tubuh Sri.
Suranto pun terbangun karena mendengar teriakan istrinya. Melihat istrinya bersimbah darah, Suranto shock dan berteriak. Henry yang panik kemudian mendekati Suranto yang belum sempat melakukan perlawanan dan menusukkan pisau di dadanya sebanyak 5 kali secara membabi buta. Tak hanya Suranto, anak pertamanya yang berinisial RRI yang masih berusia 10 tahun juga terbangun karena ada suara ribut-ribut. Melihat ayah dan ibunya bersimbah darah, RRI pun menangis dan Henry makin panik sehingga saat melihat anak tersebut menangis, ia mendatanginya di depan kamar tidur dan memberikannya 7 kali tusukan. Setelah itu, anak kedua Suranto yang masih berusia 6 tahun juga ikut terbangun dan sekalian dihabisi oleh pelaku. Setelah menghabisi satu keluarga, Henry pun kabur dengan membawa mobil korban dan juga beberapa harta korban. Seiring waktu berjalan, warga sekitar tempat pembunuhan Suranto pun curiga. Pasalnya, lampu rumah dalam kondisi mati dan tidak ada aktivitas di dalam rumah sejak Rabu 19 Agustus 2020. Selain itu, pintu gerbang juga tidak terkunci, namun pintu rumah terkunci rapat. Seorang tetangga korban yang bernama Farida mengatakan kali terakhir berjumpa dengan keluarga Suranto pada Selasa 18 Agustus malam. Bahkan Farida dan Sri Handayani sempat melakukan senam pada Selasa sore. Suranto juga terlihat membersihkan selokan rumah pada Selasa sore. Warga yang curiga kemudian mengintip kondisi rumah lewat jendela. Dan alangkah terkejutnya warga ini saat melihat mayat dan darah berceceran di lantai. 4 mayat yang masih satu keluarga itu ditemukan pada Jumat 21 Agustus malam. Posisi mayat Suranto dan Sri Handayani berada di ruang keluarga, sementara kedua anaknya ditemukan meregang nyawa di kamarnya. Warga setempat langsung melaporkan kejadian itu ke perangkat desa setempat yang diteruskan ke Polsek Baki. Polisi tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 21.30 WIB dan langsung mengevakuasi 4 mayat menggunakan mobil ambulan ke RS Dr. Muwardi Solo untuk diotopsi. Setelah mengevakuasi keempat mayat ke rumah sakit, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara hingga pukul 1 WIB. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari 6 saksi yang diperiksa. Dari hasil olah TKP disinkronkan dengan keterangan 6 saksi. Ketua RW 005 Suratno mengatakan jika keluarga korban kerap bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Saat ada acara kampung maupun hajatan yang digelar warga, korban dan istrinya selalu ikut berpartisipasi. Warga setempat tidak mengira keluarga Suranto tewas mengenaskan di rumah mereka di Baki sebagai korban pembunuhan sadis. Bahkan, ia tak habis pikir kedua anak Suranto yang masih kecil ikut dibunuh. Dia juga menambahkan jika Suranto sering menyewakan mobil dan memiliki mobil Toyota Avanza warna putih yang ikut hilang. Berdasarkan petunjuk dari para saksi, petugas kepolisian langsung memburu pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Kapolres Sukoharjo saat itu, AKBP Bambang Yugo Pamungkas, saat gelar perkara dan barang bukti di Mapolsek Baki mengatakan jika pelaku merupakan teman korban. Pelaku pembunuhan di Baki itu terjerat utang puluhan juta rupiah. Kemudian, pelaku meminjam mobil Toyota Avanza warna putih berplat nomor AD912XT milik korban dan menggadaikan mobil itu pada orang lain. Yugo mengatakan, hutang yang dimiliki pelaku bukanlah dengan korban, namun dengan orang lain yang juga merupakan kenalan pelaku. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi berhasil menangkap pelaku. Pelaku ditangkap pada Sabtu 22 Agustus 2020 dini hari atau 3 jam setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan kemudian ada fakta mengejutkan.
di mana istri Suranto, Sri Handayani, baru merayakan ulang tahun ke-36 2 hari sebelum menjadi korban pembunuhan sadis. Kemudian, jenazah keluarga Suranto dimakamkan dalam satu liang lahat. Mereka dikubur di pemakaman Astonoloyo, Kampung Curidan, Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, pada Sabtu 22 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB. Kampung Curidan, Kelurahan Bulakrejo, merupakan kampung halaman istri Suranto, yakni Sri Handayani. Dan akhirnya, setelah serangkaian persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Sukoharjo, Henry Taryatmo divonis hukuman mati. Pembacaan vonis dilakukan pada Senin 15 Februari 2021. Pihak keluarga para korban juga terlihat hadir dalam kesempatan itu. Henry terbukti menghabisi nyawa Suranto dan Sri Handayani, serta RRI, anak kelas 5 SD, dan DAH, anak masih TK, di Tukus Lemben, RT 01 RW 05, Desa Duot, Kecamatan Baki.